Ya, coba lagi kita akan melanjutkan materi tentang luas tadi. Sekarang materinya adalah tentang kelinearan sigma. Ya, setelah kita belajar tentang notasi sigma tadi, lah sekarang kita lanjutkan ke materi kelinearan sigma itu ya. Jadi pastikan materi sigma tadi tentang notasi sigma tadi sudah dikuasai gitu ya, sehingga nanti bisa mengikuti materi pada kali ini. Nah, tentang kelinearan sigma di sini ada teorema 3.1. Yang pertama adalah berbunyi sigma C dari I sampai dengan 1 sampai N itu sama dengan Cn. Kemudian sigma C kali AI dari I sampai dengan 1 sampai dengan N sama dengan C kali sigma AI dari 1 sampai N. Kemudian yang ketiga adalah sigma AI plus BI itu sama dengan sigma AI plus sigma BI. Kemudian kalau sigma AI min BI sama dengan sigma AI min sigma BI. Itu ya, ini adalah teorema tentang kelinearan sigma. Nah, kalau bicara mengenai teorema berarti harus kita buktikan kebenarannya. Kalau definisi ya langsung kita ambil bahwa itu adalah benar. Tapi kalau teorema harus kita buktikan. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan yang nomor 1. Ya, teorema yang nomor 1 adalah sigma C dari I1 sampai dengan N. Nah, C-nya, karena C-nya di sini tidak ada I, ya, karena nggak ada indeks I-nya, maka ya kita tuliskan C, C, C terus sama. Berarti kalau misalnya itu adalah angka 1 ya 1, 1, 1, 1 terus. Kalau angka 10 ya 10, 10, 10, 10. Kalau C ya ini C, 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 C. Nah, sebanyak N kali, karena dari 1 sampai dengan N. C-nya adalah sebanyak N kali, sehingga C plus C plus C plus C kali N sama dengan C kali N. Itu ya. Ini mengingatkan kita pada materi perkalian ya. Kalian itu penjumlahan berulang ya. Kalau ada 2 kali 3 berarti 2 tambah 2 tambah 2. 3 kali 4 berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 seperti itu. Ya. Berarti kalau ada sigma dari C dari I sama dengan 1 sama dengan N, maka sama dengan C kali N ya, karena nggak ada indeks I-nya. Oke gitu ya. Dan yang nomor 2 yaitu sigma C kali AI dari I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan, nah karena ada indeks I-nya maka di sini C A1 tambah C A2, karena di sini adalah satu paket ya. C A3, C A4 sampai dengan C AN. Itu ya. Nah, karena di sini tadi semuanya memiliki C, nah maka dapat kita taruh ke depan. Itu ya. C-nya disendirikan sehingga tinggal A1, A2, A3, A4 sampai dengan AN. Itu ya. Nah, A1, A2, A3 sampai AN ini adalah sama dengan sigma AI dari I sama dengan 1 sama dengan N, dengan C-nya pindah ke depan. Berarti konstanta itu bisa pindah ke depan. Nah, sehingga teorema 1 dan 2 sudah terbukti gitu ya. Nah, untuk teorema 3 dan 4, nah ini silahkan dibuktikan secara mandiri. Caranya mirip dengan yang pembuktian 1 dan 2 ini. Ya, tinggal kita berjalankan A1 B1 nya, berarti sini nanti A1 plus B1, A2 plus B2 sampai dengan AN plus BN gitu ya. Kemudian A nya disendirikan ya, A1 plus A2 plus A3 plus A4 sampai AN ditambah B1, B2, B3, B4 sampai dengan BN. Nah, karena A bisa disendirikan, B bisa disendirikan, maka jadi sigma AI sendiri, sigma BI bisa sendiri itu ya. Nanti juga mirip dengan yang pembuktian teorema yang keempat. Oke ya, silahkan dicoba secara mandiri ya, supaya lebih menguasai tentang sigma dan juga teorema 3.1 ini. Oke. Nah, ini ada contohnya.
Nah, diketahui adalah sigma AI ini dari 1 sampai 50 adalah 30, dan sigma BI dari 1 sampai 50 25. Tentukan nilai dari sigma 3AI min BI plus 3. Berarti kita mencari nilainya ini berapa ini dengan tentuan seperti ini. Oke, kita jawab ya. Nah, karena tadi ini adalah penjumlahan dan juga pengurangan, maka bisa kita pecah masing-masing. Jadi ini sigma 3AI sendiri dikurangi sigma BI ditambah sigma 3 ya, kita pecah masing-masing. Karena menggunakan teorema 3.1 tadi ya, bisa dipecah. Kemudian karena ini yang di sini yang depan ini ada C, ada konstantanya, ada angka 3, maka 3 bisa kita pindah ke depan. Dan yang lain masih tetap ya, BI dan ini juga masih tetap karena di langkah ini memisahkan yang ini saja itu ya, 3-nya bisa ke depan. Oke, kemudian ini sigma AI tadi kan diketahui sigma AI 30. Nah, ini ya sigma 30 dari yang diketahui. Sigma BI ini juga dari yang diketahui 25. Nah, 3 ini dari sini dan 50 dari mana? Nah, 50 adalah dari sini ini ya. Nah, ini ingat kembali teorema 3.1 yang nomor 1 ya. Sigma C itu sama dengan 3 kali N ya. C kali N gitu ya. Berarti ini 3 kali N. N-nya berapa? 50. Berarti 3 kali 50. Nah, sehingga kita tinggal menjumlahkan, nanti ketemu 215 ya. Ya, jadi hasil dari sigma ini adalah 215. Itu ya. Oke. Lanjut ke contoh 4. Nah, buktikan bahwa sigma AI plus 1 min AI sama dengan AN plus 1 min AI. Nah, ini buktinya kita harus jalankan ini ya. Kita pecah ini dulu. Nah, kita pecah. Sigma AI plus 1 min AI sama dengan A2 dari mana? A2 ini karena I-nya mulai dari 1 ya. A2 ini, bentar saya ganti dulu ya. A2 ini karena I-nya sama dengan 1 plus 1. Ini rumusnya kan I plus 1. Karena I-nya 1, maka 1 plus 1 sama dengan 2, A2. AI, ya, I-nya tadi kan masih 1 ya, berarti A1. Berarti A2 min A1. A3 min A2 juga sama. A3 dari mana? Nah, karena setelah I1 kan jadi I2. Berarti 2 plus 1 sama dengan 3. AI-nya tadi 2 kan, berarti A2 itu ya. Terus sampai dengan AN plus 1 min AN. N plus 1 dari mana? Karena terakhirnya adalah N dan rumusnya I plus 1, maka menjadi N plus 1 min AN gitu ya. Oke, setelah kita dapatkan ini, sebentar saya hapus dulu. Nah, kita lihat di sini ada, ini kan A2 positif, ini min A2 kan bisa kita coret. Nah ya, A2 min A2, nah, bisa kita coret. Kemudian di sini ada A3, di sini pasti juga ada A3 kalau kita tuliskan. Berarti kita juga bisa mencoretnya. Dan terus sampai, lah ini ada AN, ini ada min AN. Nah, di sini juga kan ada AN min 1. Nah, ini kalau kita tulis ada AN min 1 dan kita hapus dengan ini. Nah, itu ya. Sehingga yang tidak dicoret adalah tinggal min AI dan AN plus 1. Berarti ini kita tuliskan di sini AN plus 1 karena nggak ada yang nyoret, dan ini min A1 juga nggak ada yang nyoret. Berarti yang tidak dicoret kita tuliskan di bawahnya. Nah, sehingga terbukti sehingga sigma AI plus 1 min AI sama dengan AN plus 1 min A1. Kemudiannya seperti itu. Itu ya, berarti nanti kita harus mencermati yang ada di bagian ini, karena
ini adalah pasti nanti bisa disederhanakan, bisa dicoret gitu ya, tapi ketika mencoretnya itu kita harus cermati dan juga harus kita pahami gitu ya, bagian mana-mana saja yang bisa dicoret. Oke. Ya, untuk contoh 5 di sini buktikan bahwa ini sigma I plus 1 kuadrat min I2 sama dengan N plus 1 kuadrat min 1. Oke, untuk penyelesaiannya ya silahkan dicoba secara mandiri, tapi di sini nanti pastikan bisa terbukti bahwa sigma I plus 1 kuadrat min I kuadrat sama dengan N plus 1 kuadrat min 1 ya. Kemudiannya mirip dengan yang contoh 4 tadi. Oke, berikut adalah latihan 3. Nah, di sini ada 4 soal. Ya, silahkan bisa untuk latihan. Di sini sudah diketahui AI dan BI-nya, sigma AI BI. Kemudian silahkan dicari nilai dari ini. Nah, ini sudah saya sediakan ada 3 kunci dari 4 soal yang sudah saya sediakan. Berarti ada 1 soal yang belum saya tuliskan kuncinya di sini. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang rumus jumlah khususnya. Jadi ikuti video berikutnya.